Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan Islam yang menganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Asy'ariyah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Berdiri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hingga sekarang usia NU sudah memasuki 1 abad. Saat ini memiliki kantor yang berpusat di Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat, Indonesia, dengan jumlah pengikut atau jumlah jamaah sekitar 95 juta. Ini adalah data yang Mimin cari, bisa kurang bisa juga lebih. NU merupakan organisasi terbesar di Republik Indonesia. Sebagai organisasi yang sangat besar dan berumur, NU pastinya punya peran yang besar juga. Di antaranya perannya adalah berdirinya lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren yang membentuk perilaku baik untuk generasi penerus bangsanya dan yang mencintai tanah airnya. Seperti yang kita ketahui lagu Ya Al-Waton yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Lalu bidang kesehatan dengan berdirinya rumah sakit yang dinaungi Nahdlatul Ulama atau NU. Dan berdasarkan sejarah, NU juga berperan besar dalam kemerdekaan RI lewat resolusi jihadnya. Dalam rangka peringatan 1 abad NU, berikut ini adalah resolusi jihad NU. Simak selengkapnya. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 1945, siaran berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Surabaya dan kota-kota lain di Jawa, membawa situasi revolusioner. Tanpa komando, rakyat berinisiatif mengambil alih berbagai kantor dan instalasi dari penguasaan Jepang. Yang kedua, pada tanggal 31 Agustus 1945, Belanda mengajukan permintaan kepada pimpinan Surabaya untuk mengibarkan bendera triwarna untuk merayakan hari kelahiran Ratu Belanda yaitu Wilhelmina Armgard. Lalu yang ketiga, pada tanggal 17 September 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Lalu yang keempat adalah pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden tembak-menembak di Hotel Orange antara pasukan Belanda dan para pejuang Hizbullah Surabaya. Seorang kader pemuda Ansor bernama Cak Asy'ari menaiki tiang bendera dan merobek warna biru sehingga hanya tertinggal merah putih. Lalu yang kelima, pada tanggal 23 sampai 24 September 1945 terjadi perebutan dan pengambil alihan senjata dari markas dan gudang-gudang senjata Jepang oleh laskar-laskar rakyat termasuk Hizbullah. Lalu yang keenam adalah pada tanggal 25 September 1945
bersamaan dengan situasi Surabaya yang semakin mencekam. Laskar Hizbullah Surabaya dipimpin Kiai Haji Abdul Nafiq melakukan konsolidasi dan menyusun struktur organisasi. Dibentuk cabang-cabang Hizbullah Surabaya dengan anggota antara lain dari unsur pemuda Ansor dan Hizbul Waton. Diputuskan pimpinan Hizbullah Surabaya Tengah, yaitu Husaini Tiwai dan Muhammad Muhajir. Lalu Surabaya Barat, Damiri Ihsan dan Ahmad Hamid Has. Lalu Surabaya Selatan, yaitu Mas Ahmad, Mas Syafi'i dan Abid Saleh. Lalu Surabaya Timur, yaitu Mustaqim Zain, Abdul Manan dan Akhyat. Lalu yang ketujuh, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah pusat membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Para pejuang ex-PETA, ex-KNIL, Naihu, Kaikun Hizbullah, barisan pelopor dan para pemuda lainnya diminta mendaftar sebagai anggota TKR melalui kantor-kantor BKR setempat. Lalu yang ke-8, pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 meletus pertempuran 5 hari di Semarang antara sisa pasukan Jepang yang belum menyerah dengan para pejuang. Lanjut yang ke-9, yaitu pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945 PBNU menggelar rapat Konsul NU se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di kantor Hofbestur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan 6 nomor 2 Surabaya. Di tempat inilah setelah membahas situasi perjuangan dan membicarakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945 PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lanjut yang ke-10, pada tanggal 25 Oktober 1945 sekitar 6.000 pasukan Inggris tergabung dalam Brigade ke-49 Divisi ke-26 India mendarat di Surabaya. Pasukan ini dipimpin Brigjen AWS Melepi. Pasukan ini diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Lalu yang ke-11 adalah pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi perundingan lanjutan mengenai gencatan senjata antara pihak Surabaya dan pasukan sekutu. Hadir dalam perundingan itu dari pihak sekutu Brigjen Melepi dan jajarannya. Dari pihak Surabaya diwakili Sudirman Dul Arnowo, Rajamin Nasution, yaitu wali kota Surabaya, dan Muhammad. Lalu yang ke-12 pada tanggal 27 Oktober 1945 Maijen DC Hawthorne bertindak sebagai Panglima Afnei atau Elite Forces Netherlands East Indies untuk Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, menyebarkan pamflet melalui udara menegaskan kekuasaan Inggris di Surabaya dan pelarangan memegang senjata selain bagi mereka yang menjadi pasukan Inggris. Jika ada yang memegangnya, dalam pamflet tersebut disebutkan bahwa Inggris memiliki alasan untuk menembaknya. Laskar Hizbullah dan para pejuang Surabaya marah dan langsung bersatu menyerang Inggris. Pasukan Inggris pun balik menyerang dan terjadi pertempuran di penjara Kalisosok yang ketika itu berada dalam penjagaan pejuang Surabaya. Lanjut yang ke-13, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1945 Laskar Hizbullah dan pejuang Surabaya lainnya berbekal senjata rampasan dari Jepang, bambu runcing, dan celurit melakukan serangan frontal terhadap pos-pos dan markas pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang kemarahan pasukan rakyat dan massa yang semakin menjadi-jadi. Lalu yang ke-14, pada tanggal 29 Oktober 1945, perwira Inggris Kolonel Cruikshank menyatakan pihaknya telah terkepung Maijen Hawthorne dari Brigade ke-49 melepon dan meminta Presiden Soekarno agar menggunakan
pengaruhnya untuk menghentikan pertempuran. Hari itu juga dengan sebuah perjanjian, Presiden Soekarno didampingi Wapres Muhammad Hatta terbang ke Surabaya dan langsung turun ke jalan-jalan meredakan situasi perang. Lanjut yang ke-15, pada tanggal 30 Oktober 1945, gencatan senjata dicapai kedua pihak. Laskar Arek-Arek Surabaya dan pasukan sekutu Inggris disepakati diadakan pertukaran tawanan. Pasukan Inggris mundur ke pelabuhan Tanjung Perak dan Darmo, Kampung Interniran, dan mengakui eksistensi Republik Indonesia. Lanjut yang ke-16, pada tanggal 30 Oktober 1945, sore hari usai kesepakatan gencatan senjata, rombongan Biro Kotak Inggris menuju ke gedung Internasio yang terletak di samping Jembatan Merah. Namun sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung tersebut. Mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak seusai kesepakatan gencatan senjata, hingga akhirnya terjadi ketegangan yang menyulut baku tembak. Di tempat ini secara mengejutkan Brigjen Melebi tertembak dan mobilnya terbakar. Lanjut ke 17, pada tanggal 31 Oktober 1945, Panglima Avnel Brigjen Philip Christison mengeluarkan ancaman dan ultimatum jika para pelaku serangan yang menewaskan Brigjen Melebi tidak menyerahkan diri, maka pihaknya akan mengerahkan seluruh kekuatan militer darat, udara, dan laut untuk membumi hanguskan Surabaya. Lanjut yang ke-18, pada tanggal 7-8 November 1945, Kongres Umat Islam di Yogyakarta mengukuhkan resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai kebulatan sikap merespon makin gentingnya keadaan pasca ultimatum Avnei. Lanjut yang ke-19, pada tanggal 9 November 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai komando tertinggi Laskar Hizbullah menginstruksikan Laskar Hizbullah dari berbagai penjuru memasuki Surabaya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan satu sikap akhir, menolak menyerah. Kiai Abbas Buntan Cirebon diperintahkan memimpin langsung komando pertempuran. Para komandan resimen yang turut membantu Kiai Abbas antara lain Kiai Wahab atau Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Bung Tomo yaitu Pak Sutomo, Cak Ruslan Abdul Ghani, Cak Mansur atau Kiai Haji Mansur, dan Cak Arnowo atau Pak Dul Arnowo. Bung Tomo melalui pidatonya yang disiarkan radio membakar semangat para pejuang dengan pakai takbirnya untuk bersiap syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-20, pada tanggal 10 November 1945, pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum Avnei. Inggris mengerahkan 24.000 pasukan dari divisi ke-5 dengan persenjataan meliputi 21 tank Sherman dan 24 pesawat tempur dari Jakarta untuk mendukung pasukan mereka di Surabaya. Perang besar pun pecah sehingga ribuan pejuang syahid. Pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur RAF Inggris. Demikian guys dukungannya channel ini ya agar bisa berkembang dengan cara like, comment, share, subscribe, atau follow. Sebelumnya kami dari Umum Channel mengucapkan selamat untuk Nahdlatul Ulama yang telah mencapai usia 1 abad. Semoga peran Nahdlatul Ulama semakin besar dan semoga peran Nahdlatul Ulama semakin bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.